Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang menyangka nenek gembel yang mendatangi kantor polisi ini bukan orang biasa. Awalnya dia hanya ingin mengambil gerobaknya yang disita saat razia. Tapi dia malah ditantang duel oleh oknum polisi yang arogan. Tapi tak ada yang menyangka yang terjadi setelah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Pagi itu langit Jakarta sangat cerah. Mentari memancarkan sinarnya tanpa malu-malu. Memantul di jendela-jendela gedung tinggi yang berdiri angkuh di kejauhan. Langit biru nyaris tanpa awan. Seperti sedang tersenyum kepada dunia. Di pusat kota, orang-orang berdasi bergegas keluar dari mobil-mobil mahal. Kopi di tangan, langkah sigap, dan mata terpaku ke layar ponsel. Jakarta seperti biasa, sibuk, padat, dan tak pernah benar-benar tidur. Namun, di balik gemerlap kaca dan beton, ada dunia lain. Dunia yang tak muncul di Instagram, tak tersorot oleh drone wisata kota. Di lorong-lorong sempit dan ganggang kumuh, kehidupan tetap bergeliat, tapi dengan ritme yang jauh berbeda. Di sanalah Jakarta memperlihatkan wajah lain. Wajah yang letih, penuh peluh, dan bau got tergenang. Di sanalah hidup itu terasa mentah, tanpa pemanis. Aroma aspal basah masih menguar sejak hujan semalam, bercampur dengan bau sampah yang mulai mengering di sudut-sudut gang. Di antara deru kendaraan dan suara klakson yang bersahutan, seorang perempuan tua berjalan perlahan. Rambutnya abu-abu, kusut tak terurus, dan tubuhnya terlihat ringkih. Setiap langkah seperti beban yang terlalu berat, tapi dia terus berjalan, seolah menyerah bukanlah pilihan. Namanya Nenek Surti. Ia bukan siapa-siapa bagi dunia yang cepat ini. Tapi di kampung kecil di balik flyover, ia adalah nama yang dikenal semua orang. Seorang pemulung. Tapi bukan sembarang pemulung. Gerobak tuanya yang lapuk itu sudah seperti kaki tambahan baginya, teman setia yang menemaninya melewati hujan, terik, bahkan usiran. Terkadang ia berbicara pada gerobaknya, seolah itu sahabat satu-satunya. Gerobak itu bukan hanya alat kerja, itu rumahnya, tempatnya tidur, tempatnya menyimpan sisa-sisa harapan yang ia pungut dari kota yang tak pernah ramah. Ada karung bekas yang ia lipat jadi bantal, ada jas hujan robek yang jadi selimutnya. Di gerobak itu juga, ia menempelkan foto lama anaknya. Anak yang tak pernah lagi mengirim kabar sejak pergi merantau bertahun-tahun lalu. Tapi hari itu berbeda. Hari itu, gerobaknya tidak ada. Semalam saat ia sedang mengais sampah di dekat terminal, petugas Satpol PP datang. Razia biasa. Tapi malam itu mereka lebih ganas dari biasanya. Gerobaknya ditarik begitu saja. Ia sempat berteriak, memohon, bahkan menangis. Tapi siapa peduli pada tangisan seorang pemulung tua. Hari ini, dengan langkah pelan, ia menuju kantor polisi tempat gerobaknya dibawa. Ia tak marah, tak menyimpan dendam. Ia hanya ingin kembali. Ingin bertemu lagi dengan satu-satunya harta yang masih ia miliki. "Permisi, Pak." Ucapnya perlahan, berdiri di depan pos penjagaan. Suaranya lirih, tapi ada sesuatu di dalamnya, keteguhan mungkin. "Saya mau ambil gerobak. Disita kemarin. Katanya bisa diambil di sini." Petugas muda di pos sempat terlihat bingung, menatap nenek tua itu seperti melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi sebelum ia sempat bicara, seorang pria bertubuh besar dan berseragam datang mendekat. Namanya Bribka Rama. Dikenal di lingkungan sebagai petugas yang tegas, atau lebih tepatnya keras kepala dan doyan memamerkan kuasa. Orang yang memandang hukum sebagai alat, bukan prinsip. Ia memandang Nenek Surti seperti memandang kotoran yang menempel di sepatunya. Lo mau kemana? Ini bukan tempat buat pengemis," bentaknya. Nenek Surti tidak menunduk. Ia berdiri sejauh tubuh ringkihnya mampu. "Saya bukan pengemis, Pak. Saya pemulung. Gerobak saya disita. Saya cuma mau ambil." Bribka Rama melipat tangannya di dada, mendengus. "Gerobak? Semua juga bisa ngaku punya gerobak. Mana surat-suratnya?" "Tidak ada, Pak.
Tapi saya punya foto gerobak itu ada tanda cat saya sendiri. Dan nggak ada surat ya nggak bisa, potong Rama, suaranya meninggi. Atau, kecuali lo bisa bayar. Ia mendekat. Suaranya kini lebih rendah, tapi nadanya lebih mengancam. Lo ngerti maksud gue kan? Nenek Surti diam. Lama, tatapannya berubah. Dari lembut jadi tajam. Tapi bukan karena marah, karena kecewa. Ia menatap pria itu, seolah berkata, "Kamu pun pernah punya ibu, bukan?" "Saya nggak punya uang, Pak," ucapnya datar. "Kalau gitu keluar, jangan bikin kotor kantor ini. Lo pikir ini tempat minta-minta?" Bentakan itu menggema di lorong kantor. Beberapa orang melirik. Seorang petugas muda yang tadi di pos tampak ragu. Matanya gelisah melihat perlakuan atasannya. Tapi ia diam, seperti biasa. Nenek Surti menarik napas dalam-dalam. Ia menatap ke lantai, lalu ke atas. Seolah berkata dalam hati, "Sudah biasa. Aku sudah terlalu sering ditolak." Tiba-tiba, tanpa peringatan, Bribka Rama mengayunkan tubuhnya dan mendorong Nenek Surti dengan keras. Tubuh renta itu terhuyung, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh tersungkur ke lantai keras lobi kantor polisi. Lututnya menghantam lantai dengan suara benturan yang nyaring, sebuah dentuman kering yang membuat udara seolah ikut membeku. Sebuah map coklat yang tadinya digenggamnya terlepas, kertas-kertasnya berhamburan, seperti serpihan kebenaran yang tercerai-berai. Beberapa orang di ruangan itu menoleh cepat. Tatapan mereka dipenuhi kebingungan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Namun tak satu pun dari mereka berani melangkah maju atau berkata sepatah kata pun. Kekerasan seperti ini, di balik seragam dan perintah, telah menjadi pemandangan yang terlalu biasa, bahkan dianggap lumrah. Hukum di tempat itu sudah lama kehilangan taringnya. Yang berkuasa adalah suara paling keras, tangan paling kasar, dan keberanian untuk melupakan nurani. Namun detik berikutnya menjadi sesuatu yang jauh dari biasa. Nenek Surti yang terlihat rapuh dan usianya pasti telah lewat 70, berguling ke samping dengan gerakan yang tidak masuk akal bagi tubuh setua itu. Seolah tubuhnya telah terlatih untuk momen seperti ini selama bertahun-tahun. Ada sesuatu yang berubah di sorot matanya. Bukan hanya rasa sakit, tapi ada bara yang menyala di balik kerutan wajahnya. Seperti seseorang yang telah lama menahan sesuatu dan akhirnya meledak. Ia bangkit. Perlahan, pasti. Punggungnya tegak, matanya membara dengan kemarahan dan tekad yang tak tergoyahkan. Dalam satu gerakan cepat, terlalu cepat untuk usia senja, ia meraih tangan Bribka Rama yang masih teracung di udara. Memutarnya ke belakang dengan tekanan yang mengerikan. Terdengar suara sendi yang retak, nyaring, dan mengiris keheningan, seperti jeritan baja bengkok. Tubuh kekar Rama terhempas ke lantai dengan wajahnya menyentuh dinginnya ubin. Matanya membelalak, penuh rasa sakit dan tak percaya. Ia bukan hanya kalah secara fisik, egonya hancur dalam hitungan detik. Siapa sebenarnya wanita ini? Suasana seketika berubah sunyi, beku, tegang. Beberapa polisi muda yang berada di sana berdiri terpaku. Mereka menyaksikan perempuan tua itu menjatuhkan seorang pria kuat, seorang anggota polisi, dengan gerakan yang bersih, cepat, dan sangat mematikan. Tidak ada yang bergerak. Bahkan napas pun terdengar terlalu keras di antara mereka. Rama mencoba bangkit. Wajahnya merah padam oleh amarah yang meluap-luap. Darah mengalir dari pelipisnya, mengalir deras, menetes ke lantai seperti simbol luka dan kemarahan. Tangannya gemetar. Ia melayangkan serangan berikutnya, kali ini membabi buta, penuh kebencian, tanpa teknik, tanpa perhitungan. Tapi Nenek Surti, dia berbeda. Dengan ketenangan yang tak masuk akal, Nenek Surti menghindar. Gerakannya seperti air halus tapi penuh tenaga. Ia tidak melawan, ia mengalir. Setiap kali Rama menyerang, ia memanfaatkan tenaga lawannya. Ia tidak mengalahkan dengan kekerasan, tapi dengan pemahaman yang mendalam akan tubuh, momentum, dan waktu. Rama dihantam ke lantai lagi dan lagi. 2 kali, 3 kali, 5 kali. Tubuhnya jadi karung daging tak berdaya yang dilempar ke kiri dan ke kanan. Hening.
Beberapa detik terasa seperti satu babak kehidupan. Ruangan itu menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perkelahian. Ini adalah dentuman dari masa lalu yang kembali menuntut keadilan. Sejenak, keduanya berhenti. Napas Nenek Surti memburu. Wajahnya basah oleh keringat dan kemarahan. Sementara Rama terbaring sesak, dadanya naik turun liar, mencoba mengumpulkan tenaga dan logika yang terpecah. Mata mereka bertemu. Dan di sana, dalam tatapan yang tak terucap, ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa saling kenal, atau mungkin pengkhianatan lama. Ada rahasia, ada luka, ada sejarah. Kemudian dengan suara parau, tapi penuh deru kemarahan yang menahan diri terlalu lama, Nenek Surti meledak. "Siapa kau sebenarnya?" Suara itu menggetarkan seluruh ruangan. Bahkan langit-langit tua lobi itu seperti menggema dengan gema kata-kata tersebut. Pertanyaan itu bukan hanya ditujukan pada Rama, tapi pada seluruh institusi, pada masa lalu yang telah menghilangkan begitu banyak nyawa, dan pada wajah-wajah yang berpura-pura, tak melihat kebenaran. Bribka Rama terengah mencoba membuka mulutnya, tapi tidak ada suara keluar. Matanya gemetar, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena ketakutan akan sesuatu yang lebih besar. Suara itu bukan sekadar pertanyaan, itu adalah teriakan dari jiwa yang telah lama disakiti, dari seorang yang telah menyimpan rahasia gelap dan kekuatan tersembunyi yang belum pernah dilihat orang lain. Di ruang yang mendadak berubah seperti arena itu, semua orang tahu, mereka bukan hanya menyaksikan pertarungan fisik. Mereka melihat pertarungan antara masa lalu dan masa kini, antara kebenaran yang tersembunyi dan kebohongan yang mencoba bertahan. Rama mengangkat kepala perlahan, darah mengalir dari pelipisnya. Matanya yang penuh kebencian menyipit tajam ke arah Nenek Surti. Aku polisi. Tapi kau bukan siapa-siapa." Nenek Surti tertawa getir, suaranya nyaris seperti bisikan angin di malam sunyi. "Polisi? Atau monster dalam seragam?" Suasana semakin panas, napas semua orang tercekat, menunggu ledakan berikutnya yang akan menentukan segalanya. Keributan itu memanggil perhatian seorang pria yang baru saja keluar dari ruangannya. Kapolsek Bayu, sosok yang sudah cukup lama memimpin wilayah ini. Begitu melihat sosok perempuan yang berdiri tegak di tengah ruangan, matanya membelalak, napasnya tertahan. "Nenek Surti," gumamnya hampir tak percaya. Polisi lain menoleh bingung. "Nenek Surti," bisik salah satu dari mereka. Kapolsek Teguh berjalan pelan mendekatinya. Raut wajahnya berubah, bukan karena marah, tapi karena rasa hormat yang dalam. "Dulu beliau prajurit Kopassus," katanya dengan suara berat. "Aku anak buah beliau batalion dengannya, spesialis pengintaian dan bela diri. Salah satu yang terbaik. Beliau merupakan salah satu prajurit yang berprestasi dan jadi panutan. Mereka yang tadi memandang rendah kini menunduk malu. Yang sebelumnya melihatnya sebagai beban masyarakat, kini memandangnya sebagai pahlawan yang terbuang." Kapolsek Teguh menatap tajam ke arah Bribka Rama. "Kau memukulnya, kau menyalahgunakan kekuasaan. Mulai hari ini kau dipecat, dan kau akan jalani sidang kode etik." Bribka Rama terdiam. Pipinya masih berdarah, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa malu yang menyergap seluruh tubuhnya. Kapolsek menoleh pada Nenek Surti. Beberapa minggu kemudian, gerobak kayu yang dulu menjadi rumah Nenek Surti terparkir rapi di halaman belakang kantor polisi. Ia tak lagi memakai baju kumuh. Kini ia hidup lebih layak dan diberi penghargaan bagi jasanya sebagai mantan prajurit elit yang mengabdi dalam diam. Kisah hidup Nenek Surti menjadi cermin yang sangat kuat tentang makna keteguhan hati, keberanian, dan keadilan yang sejati. Serta bagaimana nilai-nilai tersebut bisa mengubah persepsi dan jalan hidup seseorang, meskipun ia berasal dari latar belakang yang sangat sederhana dan penuh tantangan. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa meskipun Nenek Surti hanyalah seorang pemulung yang menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan dan penuh perjuangan, ia tidak pernah kehilangan rasa harga diri maupun semangat juang yang mengakar dalam dirinya sejak dulu kala, saat ia masih menjadi seorang prajurit Kopassus. Hal ini mengingatkan kita
bahwa martabat dan nilai seseorang tidak diukur dari status sosial, pekerjaan, atau keadaan materi yang dimilikinya, melainkan dari sikap hati dan keberanian untuk tetap berdiri tegak menghadapi segala bentuk ketidakadilan yang menimpa dirinya atau orang lain. Keteguhan Nenek Surti dalam menghadapi sikap arogan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Bribka Rama, seorang aparat yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun malah bertindak semena-mena, menggambarkan betapa pentingnya integritas dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan sebuah amanah. Sikap Rama yang menyalahgunakan kekuasaan tidak hanya menyakiti Nenek Surti sebagai individu, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan. Dari sini kita belajar bahwa amanah yang diberikan kepada seseorang, apalagi dalam posisi pengabdian kepada publik, adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau ego semata. Nenek Surti yang telah melewati berbagai pahit getir kehidupan menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki potensi dan harga diri yang patut dihormati, serta kesempatan untuk bangkit kembali dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat jika diberi kesempatan dan perlakuan yang adil. Kisahnya juga mengingatkan kita agar tidak mudah menghakimi atau memandang rendah seseorang hanya dari penampilan luar atau pekerjaan yang tampak sederhana. Karena di balik itu semua tersimpan cerita hidup yang penuh perjuangan dan jiwa yang mulia. Amanah terbesar yang tersirat dari kisah ini adalah nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kesetiaan pada prinsip kebenaran yang menjadi pegangan hidup seseorang, yang pada akhirnya mampu membalikkan keadaan, mengubah stigma negatif, dan mengembalikan harga diri serta kehormatan yang mungkin pernah hilang. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa keteguhan hati dan keyakinan pada keadilan akan selalu menemukan jalannya, meskipun rintangan dan cobaan datang silih berganti dalam hidup. Pelajaran berharga yang dapat kita petik adalah bahwa setiap manusia layak diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Dan sebagai anggota masyarakat, kita harus menumbuhkan sikap empati, serta menghargai perjuangan orang lain tanpa prasangka. Kisah Nenek Surti juga menjadi panggilan bagi kita semua untuk terus memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara tidak menyalahgunakan kekuasaan, melainkan menggunakan amanah yang kita terima untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Dengan demikian, kisah ini bukan sekadar cerita tentang satu individu, melainkan menjadi refleksi mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal, tentang bagaimana keberanian, integritas, dan keadilan menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab.